Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke pembahasan, disclaimer on seperti biasa. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Nah, pertama kita bahas IHSG dulu ya. IHSG hari ini bergerak turun tipis ya 0,12%, ditutup ke level 6815 di mana pada Kamis kemarin The Fed merilis angka inflasi di Amerika yang mencapai 7,5% dan market global kemarin itu berdarah-darah teman-teman, dan indeks hari ini terlihat pagi-pagi sempat di bawah turun kemudian membentuk candle doji yang menurut saya cukup menarik ya, foreign flow juga masih bagus. Jadi indeks hari ini koreksi wajar dan menurut saya sih indeks masih oke-oke saja teman-teman, masih baik-baik saja. Kalaupun indeks sampai turun nutup gap di sini masih dalam batas wajar kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, foreign flow juga masih kenceng, cuma sayangnya seperti yang kita bahas kemarin-kemarin ya, foreign flow-nya masih ke pusat di saham big banks ya, saham big caps masih ke pusat di sana. Jadi saham-saham second liner itu belum ada inflow yang signifikan, cuma saham-saham saham-saham second liner belum terlihat ada inflow yang signifikan, dan inflow banyakkan ke saham-saham third liner dan saham-saham big caps. Third linernya lokal, kemudian big capsnya asing. Ya, jadi market bergerak agak liar kalau menurut ya, seminggu terakhir ini market bergerak agak liar. But so far index masih oke ya, masih baik-baik saja. Kemudian itu untuk IHSG, view saya masih sama, masih bullish. Setidaknya indeks kemungkinan akan ke 7000. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas itu saham ABA. Nah, ABA ini akan naik isu teman-teman ya. Rasionya 7:3. Dan ABA sendiri sudah pernah kita bahas di sini waktu dia breakdown trendline-nya ini pernah kita sarankan buy ya. Dan ABA sudah hit target. Hari ini dia naik dengan volume gede teman-teman. Hari ini dia naik dengan volume gede, teman-teman perhatikan. Langsung break resisten atau target yang kita gambar sebelumnya. Nah, ini kan terlihat ada sedikit ekor di atas, maka kita bisa ke time frame yang lebih kecil, 1 jam, untuk melihat volume buangannya apa gede atau enggak. Nah, kalau dilihat dari candle sejam teman-teman ya, volume buangan di ABA itu tipis-tipis ya. Pas dia break di sini, volumenya gede, kemudian pas dia turun itu volumenya tipis-tipis. Jadi menurut saya ABA ini masih menarik ya buat teman-teman yang udah beli. Ini masih sangat layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang belum entry, yang baru tertarik ya untuk entry, maka bisa manfaatkan untuk cicil-cicil ABA sampai 350-an ya. Cicil-cicil mungkin dari harga sekarang dikit-dikit dulu sampai 350, dan ketika nanti ABA break ini resisten. Dan di sini juga terdapat resisten. Sorry. Ketika ini mampu lewat teman-teman ya, 40 sampai 450 mampu lewat, ABA itu potensinya cukup menarik kalau menurut saya, cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang udah buy ABA, ini masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang belum buy, bisa dicicil-cicil ya, bisa dicicil-cicil. ABA juga akan naik isu, volumenya hari ini juga gede banget. Jadi so far ABA ini masih menarik dan masih layak untuk di koleksi. Cuma kalau sekarang kan risknya cukup tinggi, jadi ya saran saya sih cicil-cicil dulu ya, cicil-cicil dulu sampai dia benar-benar terkonfirmasi break dari 440. Oke. Itu untuk ABA. Jadi so far ABA ini salah satu saham yang masih bagus. Kemudian ada Toba. Oke.
tadi pagi atau kemarin ya ada yang komen kalau dia ikut analisa saya dan rugi di Toba. Oke, ya. Kita bahas lebih jauh ya. Pertama saya sarankan buy Toba buat teman-teman yang follow IG saya pas dia break dari kapan yaitu di candle hijaunya ini. Nah, di sana kita sarankan antri buy pertama untuk Toba. Kemudian pas dia naik ke sini, kita sarankan buy Toba di dua area ini, yaitu di 1400 dan 1335. Dan dia naik, itu sudah cuan. Nah, kemudian yang terakhir, ya kita sarankan buy ABA di area ini, di support ini sekitaran 1600 sampai 1565, dan siapkan cash kalau dia turun sampai ke support ini sekitaran 1400-an. Nah, kalau teman-teman buy di pucuk sini, kemudian teman-teman rugi, teman-teman nyalahkan saya, it's not fair ya, it's not fair. Oke, memang analisa saya banyak yang salah, karena saya di sini juga masih belajar ya. Tapi di setiap analisa saya selalu sarankan untuk pasang stop loss untuk meminimalisir resiko. Dan sebenarnya masih banyak orang atau influencer saham yang memasang target jauh-jauh tanpa menggunakan stop loss ya. Jadi kalau teman-teman rugi, teman-teman sebaiknya koreksi diri sendiri dulu apakah manajemennya sudah benar. Kalau cuma mengandalkan stop pick, biarpun orang pintar sekaligus yang memberikan teman-teman stop pick tapi nggak bisa mengatur uang sendiri, ya percuma. Menurut saya akan percuma. Oke. Kita kembali ke Toba. Toba ini menurut saya masih oke ya, masih menarik. Trennya sendiri masih bagus, masih naik. Dan sekarang dia sedang berada di area support. Dan hari ini juga candlenya bagus. Jadi so far Toba ini masih menarik, teman-teman, masih menarik buat teman-teman yang mau koleksi. Plan saya masih sama, bisa koleksi di harga sekarang, kemudian siapkan cash seandainya Toba ini turun ke sini, ke sekitaran 1400 sampai last support itu di 1335 ya. Jadi Toba ini juga katalisnya oke, kemudian sahamnya mengikuti katalisnya, jadi ya nggak ada masalah ya menurut saya untuk Toba ini sendiri. Oke, itu untuk Toba. Kemudian berikutnya ada saham BPKP. Nah, BPKP ini sendiri udah lama nggak saya bahas, dan BPKP terlihat cukup menarik ya. Belakangan ini kalau saya lihat BPKP cukup menarik. Yang pertama dia sudah break dari downtrend line ya. Ini kita tarik lebih jauh. Di sini BPKP sudah break downtrend line, kita hapus dulu. Biar lebih jelas ya, lebih jelas. Dan sekarang kita coba ke candle yang lebih kecil, 15 menit atau 1 jam, 1 jam aja ya. Oke, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ada pattern yang cukup menarik ya, cukup menarik. Di sini ada resisten, jelas ada resisten, dan ada pattern inverted head and shoulders yang terbentuk di BBKP teman-teman. Ini shoulder kiri, kemudian ini shoulder kanan, dan ini ini headnya, ini shoulder kanannya. Di sini di candle ini dia sempat false breakout, kemudian dibawa turun. Nah, buat area entry yang menarik di saham BBKP ini di sini teman-teman ya, di area ini. Di sekitar harga 270 sampai 264 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 250 atau teman-teman bisa set di bawah 260 ya. Kalau teman-teman belinya nyicil dari harga sekarang, semisal saya contohkan lagi ya, teman-teman mau masuk saham ini 10 juta. Kalau teman-teman mau nyicil, bisa cicil 2 juta di harga sekarang. Kemudian kalau dia turun lagi ke sini, teman-teman cicil lagi 4 juta. Nah, kan sudah ada 6 juta yang masuk. Kalau dia jebol di sini, teman-teman bisa kurang porsi setengahnya. Kemudian teman-teman entry lagi di sini, di 250. Atau kalau dia langsung naik dan break ini resisten,
maka teman-teman bisa buy sisanya kalian dia udah terkonfirmasi break dengan target kenaikan yang cukup menarik ya. Untuk BBKP ini target kenaikan cukup oke, ke sekitar 360-an. Jadi ya buat teman-teman yang tertarik untuk BBKP, saham ini menurut saya di harga saat ini cukup layak ya, cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Oke. Dan itu untuk BBKP. Dan terakhir, saham berikutnya ada saham Arto, bukan terakhir, ini saham yang keempat. Nah, Arto sendiri target dari double top yang kita gambar beberapa waktu yang lalu sudah tercapai ya. Hari ini dia sempat menyentuh target dari double topnya dan ada candle ekor yang sangat panjang di bawah. Lalu apakah ini sudah menarik? Kalau menurut saya sih belum ya. Tekanan sellernya menurut saya masih gede. Dan kalau teman-teman tertarik untuk beli saham ini di harga sekarang, better cicil dulu ya. Cicil dulu, mungkin selot-selot, kalau teman-teman modalnya kecil selot-selot, atau tunggu dia konsol dulu ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya lebih suka saham yang kalau turun dia konsol dulu sebelum naik. Dan kalau seperti ini candlenya doji langsung naik, saya nggak terlalu suka. Bukan berarti karena saya nggak suka, karena saya nggak suka sahamnya turun, mungkin saja langsung naik ya. Tapi kan itu ke pribadi kita masing-masing. Kalau teman-teman suka saham yang seperti ini ya oke, entry. Money management teman-teman tanggung sendiri. Nah, kalau teman-teman sama seperti saya suka yang konsol dulu, ya kita tunggu aja dia konsol dulu. Kita biar lebih jelas tahu arahnya mau kemana ya. So far ini sahamnya saat ini sedang berada di area support dan candlenya hari ini menarik. Cuma kalau untuk entry di harga sekarang menurut saya belum terlalu meyakinkan. Oke. Itu untuk Arto. Jadi so far ya begitu-begitu saja. Kemudian ada saham BEPS. BEPS hari ini cukup menarik ya, dia naik 6%-an ditutup di level 6925. Nah, kalau kita lihat ke candle begini kan nggak terlihat apa-apa. Ini sahamnya masih uptrend dan masih bagus. Oke-oke saja. Cuma kalau untuk menentukan area entry kan nggak kelihatan ya kalau kita ke candle seperti ini. Maka kita bisa ke time frame yang lebih kecil, 15 menit atau mungkin ke candle 5 menit ya. Itu kalau teman-teman bisa baca ya silakan. Nah, kalau ketika kita ke time frame 15 menit, kita bisa menemukan pattern yang menarik di sini. Ada pattern yang menyerupai inverted head and shoulders. Shoulder kanan, headnya, dan ini shoulder kiri. Atau mungkin di sini dia akan membentuk shoulder kiri dulu sebelum break. Kita nggak pernah tahu, ya. Yang pasti, kalau dia break 7000, ada potensi dia ke last high-nya atau bahkan mungkin break last high-nya. Ada potensi dia ke sekitaran 8 ribuan ya. Ada potensi dia ke sekitaran 8 ribuan. Jadi so far BEPS ini masih oke, masih menarik ya. Trennya masih bagus dan ada pattern yang menarik di sini. Jadi buat teman-teman yang tertarik, tunggu konfirmasi dia break 7000 atau ya kita coba ya. Atau buy on support, buy on weakness dia di sekitaran harga 6.500-an untuk buy on weakness. Dan stop loss tentu di bawah 6.500 sebagai area stop loss teman-teman ya. Yaitu untuk BEPS. Kemudian yang terakhir ada GZCO, Gusto Plantation ya. Nah, ini juga menarik ya. Ini juga menarik, volumenya gede-gede, dan kalau kita ke time frame yang 1 hari kan nggak kelihatan apa-apa ya. Kelihatan sahamnya cuma rally kencang aja. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, 15 menit, ini terlihat ada pattern yang di break. Pertama, hari ini dia break pattern double bottom ya. Double bottom di sini.
Kemudian target kenaikannya sudah tercapai. Dan di sini dia hari ini kelihatan di closing dia langsung break resisten di 115. Jadi kalau kita lihat candle seperti ini, maka area entry yang menarik itu di sekitaran 115. Yang pertama dengan stop loss under 115 sebagai area stop loss. Kemudian kalau dia turun, maka area entry yang menarik berikutnya itu diniakan dia pas breakout itu di sekitaran harga 102 sampai harga 100-an ya. 102 sampai harga 100-an itu area dia breakout double bottomnya hari ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry pakai dana kecil karena ini sahamnya high volatile, entry ya dekat 115 atau entry dia di kalau dia turun entry dia lagi di sini di 101 atau 100 ya, 100 sampai 102 lah ya sebagai area entry. Dan ini menurut saya sahamnya masih menarik ya, masih menarik. Untuk target kenaikannya teman-teman bisa set trailing stop. Naik 4%, set di 2%, naik 6%, set di 3%, naik 7%, ya set di 4%-an ya, itu terserah teman-teman masing-masing, sesuaikan dengan waktu dan manajemen masing-masing ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf sekali lagi kalau analisa saya banyak yang salah, dan juga mohon maaf kalau cara ngomong saya belum bagus ya, karena di awal-awal saya buat video saya sudah sering bilang kalau saya orangnya pendiam, nggak bisa bergaul, dan oleh sebab itulah YouTube ini ada. Saya di sini ingin belajar berkomunikasi. Oke, sekian dan terima kasih dari saya.